Oke, kembali saya menyapa Eyang Kagong, Eyang Putri, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, segenap warga GKJ Pekalongan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan. Saudara-saudara, saat ini kita sedang berada dalam situasi yang tidak biasa. Situasi yang membuat kita harus menjaga jarak dan menghindari kerumunan untuk sementara waktu. Kebijakan ini diambil dalam rangka mencegah penyebaran wabah COVID-19. Hal itu juga berdampak pada bagaimana cara kita bersekutu dan juga beribadah sebagai gereja. Karena ini adalah situasi yang tidak biasa, maka GKJ Pekalongan pun mengadakan ibadah dengan cara yang tidak biasa. Majelis GKJ Pekalongan telah mengambil kebijakan untuk mengubah bentuk ibadah dengan ibadah keluarga atau ibadah di rumah masing-masing. Ingat, majelis bukannya meniadakan atau meliburkan ibadah, melainkan mengubah bentuk atau formatnya saja. Harapannya, dengan ibadah keluarga ini, kita sebagai gereja tetap menghayati persekutuan dengan Tuhan. Ibadah keluarga adalah ibadah yang sebenarnya sudah sejak lama dilaksanakan oleh gereja. Bahkan jauh sebelum gereja ada. Sejak zaman bangsa Israel misalnya, ibadah keluarga merupakan suatu kebiasaan selain ibadah bersama-sama di hari Sabat. Lalu ketika gereja lahir, atau kita kenal dengan sebutan gereja mula-mula atau jemaat awal, sebagian besar ibadah justru dilakukan di rumah atau di tengah keluarga masing-masing. Maka kemudian dikenal dengan istilah jemaat rumah. Ya, karena saat itu memang belum memungkinkan untuk beribadah secara bersama-sama dalam jumlah yang banyak. Dalam situasi-situasi tertentu, memang kita harus mengambil langkah-langkah yang strategis. Salah satunya adalah dengan ibadah keluarga. Hal ini dilakukan sembari kita semakin mempererat persekutuan di tengah keluarga masing-masing. Meskipun hanya dalam kelompok kecil, kita yakin bahwa Allah pasti hadir di antara kita. Seperti yang difirmankan oleh Yesus, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan menurut Matius 18 ayat 20. Baik, saat ini saya akan menjelaskan panduan teknis melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Yang pertama, Majelis GKJ Pekalongan akan menyediakan liturgi khusus. Liturgi yang singkat, tidak sepanjang ibadah biasanya. Dengan liturgi ini nanti silahkan dipakai di tengah keluarga untuk melaksanakan ibadah keluarga. Yang kedua, Majelis GKJ Pekalongan juga menyediakan khotbah dalam bentuk 2 format. Yang pertama adalah khotbah tertulis. Bagi keluarga yang menghendaki itu nanti bisa dibacakan ketika khotbah berlangsung. Yang kedua, khotbah dalam bentuk video yang nanti akan di-upload di kanal YouTube GKJ Pekalongan. Bagi keluarga yang memanfaatkan dan bisa memutar video, silakan dipakai ketika bagian khotbah nanti dilaksanakan di liturgi ibadah keluarga itu. Kemudian yang ketiga, pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020, silakan tiap keluarga menyepakati jam ibadahnya mau jam berapa. Mau pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam boleh. Yang penting sepakat seluruh anggota keluarga. Lalu yang keempat, sebaiknya memakai pakaian yang pantas, meskipun ya tidak harus terlalu formal. Bagaimanapun, kita sedang akan beribadah dan kita menghayati perjumpaan dengan Allah. Yang kelima, alangkah baiknya jika seluruh anggota keluarga dilibatkan dalam liturgi. Yang keenam, pastikan pada saat ibadah berlangsung tidak ada gangguan-gangguan. Kalau kompornya masih nyala, dimatikan dulu. Kalau handphonenya belum disalin dulu. Ya kecuali nanti pas muter video khotbah. Pastikan tidak ada gangguan-gangguan selama ibadah.
Yang ketujuh, warga gereja tetap diajak untuk mengumpulkan persembahan atau pisumsum. Persembahan dapat dikumpulkan dengan dua cara. Yang pertama, bisa dikumpulkan lewat rekening GKJ Pekalongan. Nanti nomornya akan ada di tulisan di bawah ini. Atau yang kedua, tiap-tiap keluarga dipersilakan untuk menghimpun persembahan di rumah lebih dulu. Nanti kalau kita sudah boleh ibadah di gereja, kita kumpulkan persembahan bersama-sama. Yang terakhir, yang ke-8, jangan lupa pada saat doa syafaat, kita mendoakan orang-orang yang terdampak virus corona. Kita mendoakan pemerintah dan juga tenaga medis yang berjuang untuk mengatasi wabah virus corona ini. Sekian penjelasan teknis tentang ibadah keluarga. Semoga dapat menolong keluarga-keluarga dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan ibadah keluarga. Semoga keadaan ini segera membaik sehingga kita dapat kembali bersekutu dalam ibadah di gereja dengan penuh sukacita. Matur nuwun, selamat mempersiapkan ibadah keluarga. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.